Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bian_sabil. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Renovasi Rumah Kosong di Purwokerto. Dan bagi teman-teman yang penasaran dan ingin membaca langsung ceritanya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini aku cerita kisahku di daerah Purwokerto, tepatnya di desa Karangklesem. Januari 2019, aku akhirnya libur kuliah di salah satu universitas swasta di Tangerang Selatan. Tapi aku sedih, waktu itu nggak ada duit buat pulang kampung karena ayah yang sedang sakit. Jadinya aku pulang kampungnya baru nanti bulan Juli untuk melepas kangen sama orang tuaku. Waktu itu juga kebetulan lagi galau-galonya ditinggalin cewek yang aku sukai. Sekampus lagi, jadinya aku galau banget dan hancurin HP-ku sampai remuk dan gak bisa dipakai lagi. Tapi aku salah. Aku nyesel HP-ku aku hancurin gara-gara itu cewek yang milih cowok lain ketimbang aku. Udah gak ada duit, cinta kandas, HP hancur, gak bisa pulang kampung. Ya udah nasib, aku nyari kerja sampingan kemana-mana untuk nyari duit buat beli HP dan nabung. Aku waktu itu gak ketemu tempat kerjaan yang menerima aku sebulan doang untuk kerja. Nihil. Pas aku nyuci motor omku di cucian motor, aku nemuin tetanggaku yang di Kudus dan kerja menjadi kuli bangunan. Aku ngobrol-ngobrol dong dengan, sebut saja itu Pak Tri. Singkat cerita, dia menawarkan aku kerja jadi kuli bangunan di daerah Karangklesem, Purwokerto. Karena aku butuh duit dan emang gak ada kegiatan lain, dan beliau kenal dekat dengan keluargaku, ya aku percaya dan aku terima tawaran kerja jadi kuli bangunan renovasi rumah di Karangklesem. Aku telepon mama dan ayah pakai HP temanku. Aku izin kerja buat nyari duit. Cuma aku gak bilang kalau kerja jadi kuli bangunan, biar diizinin. Aku lalu izin dengan om tanteku di Tangerang Selatan yang aku tempatin sampai sekarang kalau aku kuliah di Tangerang Selatan. Beliau mengizinkan dan langsung akhirnya aku samperin ke kontrakan Pak Tri dan siap-siap untuk pergi ke Purwokerto naik truk pasir yang dikendarai Pak Tri dan keneknya. Aku udah bawa bekal baju lamaku untuk buat ganti-ganti baju ketika aku jadi kuli bangunan. Kadang aku mikir, gara-gara cinta aku jadi galau mulu. Coba kalau nggak galau, aku nggak banting itu HP. Akhirnya aku cus berangkat ke Purwokerto. Di perjalanan aku tidur doang. Bangun-bangun cuma buat makan di rest area tol Cipali. Kenyang lalu tidur lagi dan sampai akhirnya tiba aku di kota Purwokerto. Kota Purwokerto, ibu kota dari Banyumas ini, dingin juga ya, pikirku. Apa karena deket Dieng atau gimana gitu. Sampai di daerah Karangklesem, aku dikasih training sehari agar badan nanti gak kaget dan kuat ketika jadi kuli bangunan. Akhirnya aku training sehari jadi kuli bangunan dan itu berat kan? Benar. Aku training bawa bata, pasir, sama naruh genteng aja udah capek. Gimana nanti selesai sampai sore? Gimana nang? Kerjane berat kan? Enggak pak, nyari duit kayak gini berat banget. Di sela-sela istirahatku waktu zuhur. Ya wis nang, nanti kalau habis istirahat kerja lagi ya. Lusa kita dapat borongan 15 hari buat bangun rumah. Enggak pak, doakan sehat. Tulangku remuk ini lama-lama. Eleh, Pak Tri ae, kerja wis 30 tahun sehat-sehat ae. Dang, ayo kerja neh. Dan akhirnya aku kerja lagi sampai jam 4 dan pulang ke kontrakan di desa itu juga agar lokasinya gak jauh dari tempat kita kerja. Besok aku langsung tepar di kontrakan. Tidur seharian sampai sore. Pak Tri katanya gak tega bangunin karena mungkin ini pertama kali. Nang, ini tak kasih telur ayam kampung
sama madu diminum. Buat kamu kerja besok biar kuat. Wah, manjur tak Pak Tri? Aku sehari aja capek, apalagi 15 hari nanti. Gak apa-apa Nang, kerja sungguh-sungguh biar dapat duit banyak. Enggak Pak, maaf. Semenjak itu aku bertekad dan berjanji aku harus sukses, bahagiain kedua orang tuaku dan jodohku kelak. Anak dan istriku jangan sampai ngerasain susahnya hidup seperti apa yang dirasakan suami dan ayahnya ini. Akhirnya, akhir Januari sepertinya dan awal Februari dalam kurun 15 hari, aku kerja di desa Karangklesem, buat rumah di sana dengan kuli berjumlah 6 orang, termasuk aku. Pak Tri dan anaknya berjalan dengan lancar. 10 hari pertama, aku kerja sangat berat banget. Aku kejatuhan bata karena salah lempar bata ke atas. Jatuhin selusin genteng, hampir ketimbun pasir, dan bahkan jatuh dari lantai 2. Sakit badanku semua. Pak Tri yang ngobatin aku dan anaknya selalu ngasih aku semangat. Akhirnya karena tiap malam aku minum madu plus 2 telur ayam kampung, aku besoknya seger lagi. Dan 5 hari selanjutnya aku tempuh kerja dengan lancar. Awal Februari borongan itu sudah selesai dan aku dapat gaji. Kalau dihitung-hitung sedikit aku dikasih, karena ya emang itu borongan dan dibagi banyak orang. Tapi tidak apalah, aku kumpulin dulu, siapa tahu dapat lagi nantinya. Nah, kita selama 3 hari setelahnya itu kita nganggur. Mau ngambil job kuli lagi apa enggak? Soalnya Pak Tri juga disuruh balik ke Kudus sama istrinya. Dan Pak Tri model suami yang takut sama istrinya. Itu katanya loh. Tapi 3 hari setelah kita nganggur dan ingin memutuskan untuk pulang, ada seorang ibu-ibu datang ke kontrakanku secara tiba-tiba. Jadi waktu hari apa ya? Lupa aku. Aku itu pulang dari sholat subuh di musola bareng Pak Tri dan anaknya. Sebut saja itu Dodilah anaknya. Nah, pas kita mau masuk ke kontrakan bareng-bareng, kan Pak Tri ngambil kunci di atas pintu. Dia merogoh tangannya ke sana kemari, namun gak ketemu itu kunci di atas pintu. Pak Tri ambil tuh kursi di depan buat naik sedikit agar nyari itu kunci. Pas tangannya masuk lebih dalam lagi, lewat atas pintu, seret. Terasa ada yang narik dengan aura dingin yang mencengkram di tangannya. Otomatis beliau kaget dan langsung turun dari kursi tersebut. Aku dan Dodi menolong Pak Tri dengan bantu turun dari kursi. Ada yang narik tanganku Yan, Dot. Aku lalu memeriksa jendela kontrakan tersebut, ada yang di dalam atau tidak. Pas aku sama Dodi memeriksa jendela kontrakan, pantulan kaca kontrakan menunjukkan sesosok wanita sedang menggendong anaknya dengan selendang dan memakai daster. Aku dan Dodi terdiam sejenak dan melihat terus bayangan di kaca tersebut. Pas kita mau balik badan untuk memeriksa, Mbak, ada yang bisa kami bantu? Aku dan Dodi kaget dan teriak ketika Pak Tri menyapa seorang ibu muda di belakang. Bener itu orang, pikirku. Pak, ngagetin aja sih. Lah iyo Pak Tri ki. Seorang ibu muda dengan anak yang digendongnya subuh-subuh datang ke kontrakan. Mas, aku Putari. Aku punya rumah kosong yang mau aku tempatin mas. Di daerah dekat sini kok. Aku janda anak 1 mas, mau tinggal di situ. Mas, bantuin aku ya. Renov selama seminggu aja biar agak bersihan itu rumah. Aku gaji masing-masing 2 juta setelah selesai seminggu itu. Tapi mas tinggal di situ ya, biar gak mondar-mandir ke kontrakan. Truk taruh di depan rumah aja gak apa-apa. Pak Tri ngapunten nggih. Mbak, yakin ada kamar buat kita bertiga dan ngasih uang segitu gedenya? Enggak Pak, bantu renov aja. Nanti hari pertama bersihin pekarangan sama dalamnya dulu Pak. Habis itu nanti malamnya saya kesana buat ngomongin masalah bahan bangunan. Aku mulai curiga, Putari ini ngapain harus malam-malam ke rumah kosong yang kita bersihin setelah kita beresin. Kenapa nggak siangnya aja? Aku refleks lihat kakinya masih ada. Tapi aku kaget lihat bayi yang digendongnya. Matanya melek ke arah Pak Tri tanpa nangis sedikit pun. Anjir, perasaanku nggak enak waktu itu
Dan Dodi karena nggak tahu apa yang aku rasakan, jadinya dia nyimak omongan Putari. Tapi aku tetap fokus sama wajah bayi itu yang melihat Pak Tri terus-menerus. Putari langsung melihatku dengan tatapan kosongnya karena aku memperhatikan anaknya. Aku tatapin balik dong matanya Putari itu, dan tiba-tiba aku melihat matanya itu lama-lama berwarna putih. Makin lama, hitam di matanya hilang, dan aku langsung merinding melihatnya. Aku mungkin yang lihat itu. "Engge Putari, nanti jam 8 kami ke sana, ke RT dan RW." Astagfirullah. Aku kaget dan refleks ngucap istighfar karena suara Pak Tri mengagetkanku karena mata dari Putari. "Kamu kenapa nak?" Putari matanya mulai seperti sedia kala. "Gak apa-apa mas, sedang selesaikan." Singkat cerita, kita siap-siap berangkat dan bawa semua barang untuk dibawa ke rumah Putari. Pas kita di rumah itu, ternyata rumah cukup bagus. Mungkin kita merenov kenteng yang mulai rusak, lantai, dan bersihin rumput di depan. Truk masuk ke pekarangan itu rumah. Kita mulai bagi-bagi tempat untuk bersihin itu rumah. Pak Tri dan aku bersihin rumah karena lantainya yang mulai dikotori dengan lumut dan rumput. Dan kamar yang kita tempati tentunya. Dodi bersihin rumput di luar rumah di pekarangan. Akhirnya kita mulai pekerjaan itu. Di dapur dan ruang tamu, aku dan Pak Tri membersihkan lumut dan rumput di lantai, dan Dodi sudah selesai bersihin rumput di depan, tepat di adzan zuhur. Dapur selesai, ruang tamu selesai, dan pekarangan rumah sudah selesai dibersihkan. Kita keluar bentar untuk cari makan di luar. Selesai kita makan, kita lanjut lagi. Kali ini Dodi dapat bagian kamar mandi, Pak Tri di ruang keluarga, dan aku beresin kamar tidur buat kita bertiga tidur nanti malam. Kejadian menyeramkan itu terjadi setelah kita istirahat. Berawal dari Dodi. Dodi ketika bersihin kamar mandi, dia menyikat terlebih dahulu di bak mandi. Pas dia ketika masuk tangannya ke bak mandi, Dodi nemuin segumpal rambut di bak kamar mandi yang berantakan dan ada darah di bawah rambut itu. Dan ketika Dodi mau buang itu rambut keluar, pas dia balik badan, ada sesosok wajah yang sangat rusak bergelantungan di atas kamar mandi dengan posisi kepala seperti kelelawar. Dodi kaget dan pingsan saat itu juga. Dodi hanya mengingat itu sebelum dia pingsan, sesaat setelah kita nemuin Dodi pingsan di jam 5 sore. Pak Tri diganggu ketika dia bersihin kursi-kursi di ruang keluarga. Pas dia mau lap kursi goyang di ruang keluarga, dia melihat alas buat duduk seperti ada yang duduk di atas kursi goyang. Pas dia mendekati kursi goyang itu, Pak Tri nggak lihat apa-apa. Dan beliau lanjutin bersihin sampai jam 5. Aku yang paling nggak bener ini diganggunya. Aku bersihin kelambu yang ada di kasur tersebut dan mengambil spray, kasur dan bantal yang ada di kasur. Ceklek, pintu terkunci tiba-tiba. "Dodi, jangan bercanda, gak baik di rumah kosong." Pikirku itu Dodi. Padahal bukan. Dan Dodi itu udah pingsan. Aku lanjutin lagi. Aku nyalakan kipas yang ada di dalam kamar tersebut karena gerah. Spray aku kipas-kipasin kan, biar gak terlalu lembab untuk ditempati. Pas aku kipas-kipasin, di kolong kasur, ada yang menarikku dengan tangan basah, lembab, dan aku jatuh terlentang dengan spray menutup kepalaku. Suara ketawa seorang cewek terasa ada di dekatku waktu itu, padahal pintu sangat terkunci. Aku langsung bangun, tapi gak bisa. Aku singkirkan itu spray, dan mungkin karena aku panik atau gimana, aku terjebak di spray itu. Pas aku mau lepasin itu spray, dua tangan dengan kuku panjang masuk ke dalam spray dan mendekati wajah dan tanganku untuk meraih sesuatu yang ada di tubuhku. "Aku ambil kau nak jiwa ragamu." Jangan, aku cuma mau bersihin ini rumah. Aku gak ngapa-ngapain kok." Sakit." Dia mulai mencengkram wajahku, dan ketika aku mulai gak kuat dengan itu, aku akhirnya tidur dan tidak sadarkan diri sampai menjelang maghrib. Aku bangun-bangun sudah ada di dalam truk Pak Tri dan Dodi yang nemenin aku. "Astagfirullah Nang, kamu kenapa? Kamu lihat apa?" Aku diam dan masih shock.
Bapak, aku tadi ngelihat wajah rusak di kamar mandi. Padahal aku cuma mau buang rambut. Dan habis itu aku ketiduran. Dan bangun-bangun, Bapak seret keluar kamar mandi. Ada apa toh Pak iki? Bapakmu tadi yo keganggu nak. Pas beresin kursi goyang di ruang keluarga. Cuma ya begitu aja. Tenang. Gitu aja piye toh Pak Tri. Aku diganggu di kamar Pak. Ada tangan yang mencengkeram muka aku Pak Tri. Ada yang ketawa Pak. Cewek di kamar Pak. Aku takut Pak. Pulang aja Pak ke Tangerang Selatan. Barangmu kan masih di sana juga Pak Tri. Sekalian antar ke aku. Ya wis ya wis. Ayo sholat dulu di rumah itu. Kita ngajiin. Biar arwahnya tenang di rumah itu. Dan kita bicarakan lagi sama Bu Tari. Katanya habis maghrib beliau kesini. Nanti kita omongin. Aku sama Dodi ya ikut-ikutan aja sholat di rumah itu. Tapi dengan kejadian Dodi di kamar mandi yang ada setannya, kami bertiga wudhu dengan air aqua yang ada di truk karena takut masuk ke dalam kamar mandi. Akhirnya kita sholat di ruang keluarga itu. Kita menghadap ke kiblat dengan sedikit memiring dan menghadap lemari kaca kuno yang persis ketika kita sholat. Kita malah menghadap ke lemari kaca itu. Mau gak mau kita di situ karena hanya itu tempat ruang keluarga yang sudah bersih. Akhirnya kita sholat maghrib berjamaah. Waladolin, amin. Ada suara anak kecil terdengar di sela kita sholat. Pak Tri membacakan surat An-Naba yang banyak sekali ayatnya dengan suara lembutnya. Tapi pas di tengah surat An-Naba, kalian semua, hahaha, jangan melihat ke bawah, terus menghadap sajadahmu. Lihatlah kaca di depanmu. Pak Tri mulai terbata dan beralih ke ayat kursi. Ini loh Bu Tari sebenarnya. Sini kalian semua, kerja gak becus. Aku mulai mengangkat sedikit demi sedikit kepalaku untuk melihat apa yang terjadi. Aku tengok-tengok ke Dodi. Dodi meringis dan menangis dan menyangka kalau itu hanya perasaannya. Sini kalian. Aku ingat ini suara siapa. Pasti genderuwo di atas lemari itu. Pas aku mulai berani mengangkat kepalaku dan melihat lemari kaca tersebut. Asyik, 3 hantu yang aku benci ada di situ. Pak Tri juga mulai mengangkat kepalanya dan melihat 3 sosok hantu yang paling aku benci. Dodi pas ngelihat hantu 3 tersebut langsung ngacir ke arah pintu yang tiba-tiba terkunci. Dok 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 dok. Bapak, Mas Bian, ayo balik. Kok pintunya terkunci? Aku melihat kuntilanak yang benar itu adalah Bu Tari. Mata yang putih melototku dengan senyum lebarnya yang sampai ke telinga. Berani juga kamu lihat anak muda. Senyum lebarnya dengan darah yang mengalir di mulut masih terngiang di kepalaku. Genderuwo ini duduk di lemari kaca atas itu dengan mata memerah, kaki berbulu yang sangat besar, dengan wajah yang berbulu, dengan taringnya seperti babi hutan. Di depan mata Pak Tripas, ada sosok pocong dengan mata berbalut kain kafan. Yang bermata terbalut kafan dan hampir semua mukanya sudah rusak dan tinggal tulang. Dia memperhatikan Pak Tri terus menerus. Namun Pak Tri hanya meredam dan gak berani melihat sosok pocong tersebut. Hidung bolongnya dengan kain kafan berbau amis dan darah tercium. Bapak, truk kita dalamnya ada pocong. Bapak. Pak Tri masih diam dan berusaha membaca surat-surat ruqyah. Aku jatuh tersungkur dan melihat 3 sosok hantu di depan mataku. Bapak, Mas Bian, pintu gak bisa dibuka. Pak Tri, melek Pak. Ayo pulang, keluar. Pocong tersebut mulai nyamperin si Dodi. Dodi mulai ketakutan. Dok, tolong. Kuntilanak itu mulai nyamperin kita dengan membawa anaknya yang tidak ada kepalanya. Hanya badan yang berlumuran darah dan anak. Kamu gak sopan kemarin, lihat anak saya. Sini kamu. Aku langsung narik Pak Tri agar sadar dan lari ke arah dan nyamperin Dodi yang disamperin sama si pocong.
Aku baca doa andalanku dan pocong itu tiba-tiba terpental jauh. Bapak, bapak. Pas aku deket dan udah sampai ke arah pintu dengan Pak Tri, kita mulai berusaha buka pintu itu. Aku menengok ke arah luar. Ada sesosok putih datang menghampiri pintu rumah ini. Aku lemes, Pak Tri lemes, si Dodi juga udah gak berdaya lagi. Di situ kami pasrah. Mau buka pintu ada sesosok putih. Belakang ada 3 hantu jancuk itu. Pak Tri mulai batuk-batuk. Tibalah pintu terbuka sendiri. Kita langsung sekuat tenaga langsung lari ke truk untuk pergi ke rumah itu sejauh mungkin. Aku cek truk tersebut dan sudah tidak ada apa-apa lagi. Dodi mulai menyalakan truk. Pak Tri udah gak kuat lagi untuk nyupir. Dodi, pergi dari sini, cepat. Truk keluar rumah tersebut dan azan Isya berkumandang. Kita udah di luar pekarangan rumah, melihat teriakan itu berhenti. Waktu itu sepi banget dan hujan rintik-rintik kayak gini, sendu gitu. Pokoknya kalau ada warga Karangklesem yang di daerah situ dan lihat truk jalannya kenceng banget hujan-hujan, nah itu kita. Akhirnya kita selamat dari rumah kosong tersebut. Kita berhenti di salah satu masjid luar desa untuk menunaikan sholat Isya dan menenangkan diri. Pak Tri dan Dodi mandi terlebih dahulu dan aku mengecek ada sesuatu di truk enggak yang menempel di badan truk tersebut. Kan siapa tahu dia nempel kan bisa berabe, ya kan? Tapi pas aku periksa bagian belakang, aku melihat sosok wanita berbaju putih. Dia senyum ke arahku, manis sekali. Wajahnya pucat, namun terasa tenang kalau dilihat. Ya kayaknya gitu dah pokoknya. Terus akhirnya dia mengangguk dan pergi dengan hembusan angin dan rintik hujan. Itu kuntilanak yang nemenin aku. Aku baru sadar kalau mungkin dia yang buka pintu ketika kita sedang di fase pasrah di rumah itu. Mungkin Mbak Kunti itu yang usir pocong dari truk itu. Ah, kenapa dia menolongku? Aku langsung berucap, ya Allah, tidak ada pertolongan selain Engkau. Hujan rintik di masjid salah satu di kota Purwokerto. Tidak jauh dari tempat kejadian, kita berhenti sebentar untuk istirahat dan menenangkan diri. Mbak Kunti yang nolongin aku, walaupun ingin mengambil aku waktu lahir. Makasih deh. Pak Tri mulai meminum obat jantungnya dibantu dengan si Dodi. Aku memeriksa adakah barang yang tertinggal dan ternyata tidak. Jam 9 lewat, kita akhirnya pergi meninggalkan kota Purwokerto dengan kenangan yang menyeramkan. Kita akhirnya pulang. Oke, aku jelasin. Rumah itu sekarang udah dimiliki orang lain dan sekarang dibuat pabrik rumahan di desa tersebut. Baru kok. Nah, tetangga waktu itu entah mengapa di hujan rintik dan kejadian itu gak ada yang keluar rumah. Sepi karena hujan. Begitu mulu setiap aku ada kejadian horor yang menyangkut rumah dan pekarangan yang memiliki tetangga, pasti tetangganya gak ada yang keluar. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.